Langgar Bubrah merupakan sebuah situs sejarah yang berada di tengah pemukiman penduduk di Dukuh Tepasan, tepatnya di Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Lalu, bagaimana sejarah Langgar Bubrah? Kalau dari segi sejarah sendiri, yang saya tahu dari ayah saya dulu dari mbah buyut, cangga, waring, jadi udah hampir 5 dekade. Itu yang namanya Langgar Bubrah itu, Langgar itu tempat ibadahnya umat muslim. Jadi tempat ibadahnya umat muslim. Bubrah itu dulu pernah ada, pernah utuh, tapi rusak karena tergerus zaman. Makanya kadang ada yang tanya, kenapa ditulis Langgar Bubrah, kok tidak Langgar Bubar. Nah itu ternyata dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disempurnakan oleh Kemdikbudristek, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Bubrah itu dulu ada utuh, satu kesatuan, satu rangkaian, tapi rusak karena tergerus ya zaman. Nah ternyata hal itu dibuktikan dari temuan-temuan yang dulu pernah ditemukan di wilayah-wilayah sekitar Langgar Bubrah. Contoh di perumahan residen yang sekarang jadi perumahan. Waktu itu dulu kan pabrik tembakau. Dulu namanya pabrik tembakau Delima. Itu karena Delima itu mengalami kebakaran dahsyat waktu itu tahun 70-an kayak kalau nggak salah itu bangkrut, mengalami bangkrut, tanahnya dijual, terus dibeli pengembang, itu dijadikan perumahan. Waktu bangun perumahan itu ternyata ada guci perunggu ada, terus cawan perunggu juga ada, terus saya dulu soalnya pernah lihat barangnya, tapi karena pengembangnya itu orang Semarang, jadi barangnya dibawa ke Semarang dulu di situ. Terus yang barat Langgar Bubrah itu sekarang ada Pondok Mu'alimat. Itu sebelum dijadikan Pondok Mu'alimat, itu dulu di area depan agak ke tengah ditemukan batu bata dalam kedalaman sekitar 1,5 meter 2 meter. Waktu mau bikin rehab pondok itu ditemukan. Nah, itu salah satu bukti juga bahwa mungkin di situ juga dulu area Langgar Bubrah. Lah kalau panjenengan tadi tahu rumahnya Bapak Syahid ke timur, nanti agak derojok jalannya. Dulu itu di situ di area situ itu banyak batu bata waktu saya kecil. Nah, dimungkinkan area situ jadi orang kuno tuh sebelum mau masuk ke wilayah area yang suci itu harus cuci tangan, cuci kaki, atau orang dulu nyebutnya sesuci lah. Makanya di situ ada jalan itu bukan jalur irigasi itu dulu, bukan. Memang dari dulu wilayah situ itu untuk apa ya? Untuk tempat kayak padasannya dulu. Nah itu salah satu bukti. Terus temuan-temuan yang ada di keluarga yang dulu waktu bangun sapi tank di rumahnya Mbah itu, pelebaran sapi tank itu temu batu yang kotak itu yang sekarang saya taruh di depan Langgar, itu ada batu kotak. Itu dulu dari rumah Mbah saya waktu bangun sapi tank. Itu dari kedalaman 3 meter. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata luas wilayah Langgar Bubrah itu tidak hanya di situ, tetapi di depannya juga ada. Terus nanti jarak 2 rumah ke timur, 2 rumah, 2 rumah ke kanan itu juga ada. Di dalam rumahnya ada batu kotak dipisan. Dan waktu itu saya teliti dengan arkeologi BPCB juga menunjukkan bahwa ini artefak, bahwa ini juga termasuk situs benda cagar budaya. Nah itu menunjukkan juga bahwa wilayah Langgar Bubrah dulu sampai situ karena masih ada satu kesatuan batuannya di situ. Jadi sejarahnya, untuk sejarah dari segi bangunannya kayak gitu. Kalau dari sejarah menuju ke cerita yang turun-temurun yang saya peroleh, itu dulu yang bangun itu namanya Raden Pangeran Poncowati. Nah, Raden Pangeran Poncowati sendiri kalau menurut keluarga itu adalah putra Brawijaya kelima. Makanya di daerah sini itu ada perempatan yang masyhur, yang terkenal, namanya perempatan Majapahit. Makanya milik dari Desa Demangan, satu-satunya perempatan yang dikasih nama Majapahit hanya di Demangan, karena ternyata orang Majapahit waktu itu sudah ada yang hidup di dekat Langgar Bubrah.
Itu perlu melakukan riset tersendiri. Kenapa kok disebut dengan Buddha, kenapa kok tiba-tiba Buddha, meskipun folklore, cerita-cerita rakyat juga macam-macam ya. Tapi cerita rakyat itu kan perlu divalidasi. Kalau dalam kajian sejarah kan ada proses historiografi ya. Sejauh mana folklore itu benar ya, valid dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang tidak bisa pungkiri kan memang bahwa situs Langgar Buddha itu ada. Dan terus ada beberapa barang yang di situ bentuknya ada lingga, ada yoni juga ada. Nah, kemudian mungkin ada ornamen-ornamen yang menunjukkan tradisi Islam, Hindu dan Buddha. Nah, itu mungkin dicari aja yang menunjukkan tradisi Hindu itu apa, yang menunjukkan tradisi Buddha itu apa, yang menunjukkan tradisi Islam apa. Artinya kan banyak tradisi tapi hidup dalam satu benda cagar budaya, itu menunjukkan akulturasi budaya, dan akulturasi budaya itu menunjukkan ada dialog lintas budaya. Dulu ajaran Poncowati itu yang dulunya sanggar pamujan, tempat ibadah untuk memuja Tuhan, disulap menjadi langgar oleh Sunan Kudus, karena Sunan Kudus termasuk dalam daftar wali Songo yang ditugasi kerajaan Islam Bintoro Demak untuk mengislamkan wilayah Kudus. Jadi kemungkinan besar dulu situ ya memang ajaran Kapitayan, dan zaman bahasanya tidak mau disebut Hindu, tidak mau. Jadi kalau disebut ini Hindu tidak mau, Kapitayan. Ajaran Kapitayan ini kalau sekarang ya agama asli orang Jawa itu ya Kapitayan itu. Kalau orang Kapitayan itu punya asumsi yang hebat. Asumsinya apa? Dia percaya Tuhan ada di mana. Buktinya apa? Di dalam batu-batu yang besar ada tuh Tuhan. Makanya orang dulu kalau ada batu besar dikasih sarung, dikasih bawahnya dikasih kemenyan, dikasih ingkung. Itu bukan nyembah batu, enggak. Dikatakan animisme, dinamisme juga enggak, karena animisme, dinamisme yang diajarkan di India itu percaya bahwa Tuhan batu itu Tuhan. Tapi ternyata di Kudus itu enggak seperti itu. Tuhan itu ada di mana? Bisa di dalam batu, bisa di dalam pohon-pohon yang besar. Kalau Hindu kan enggak percaya animisme, dinamisme, Tuhannya batu ya, yang setiap rumah ada batu yang dikasih garis 3 dijadikan sebagai tempat siwan. Ternyata di Jawa enggak, Kapitayan itu enggak. Jadi sanggar diubah menjadi langgar. Lah bukti kalau di situ sanggar pamujan apa? Sanggar pamujan itu ciri khasnya ada lingga, ada yoni. Nah, setiap ada lingga itu simbol laki-laki, yoni simbol perempuan. Makanya dulu di daerah situ sangat kuat, ada sosok laki-laki yang luar biasa, ada sosok perempuan yang luar biasa, yaitu Poncowati itu sendiri. Harapannya, masyarakat semakin sadar akan pentingnya Langgar Buddha sebagai warisan budaya dan spiritual, sehingga generasi muda dapat mengenal, menghargai, dan melestarikannya.